Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan menjalankan sebagai pendukung dari KKN tematik COVID-19 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, kelompok T7244B. Pada kesempatan kali ini kita akan menjalankan sebagai pendukung edukasi pengelolaan keuangan di masa pandemi. Tujuan dari edukasi ini adalah untuk memberi wawasan kepada masyarakat sekitar tentang pengelolaan keuangan di masa pandemi. Berikut adalah wawasan singkat dari kelompok kami. Bagian pertama, kita akan melihat apa saja dampak yang ditimbulkan COVID-19 dalam perekonomian khususnya di Indonesia. Jika dilihat dari sisi mikroekonomi, COVID-19 berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, penurunan pendapatan, pengurangan jumlah tenaga kerja, segala jenis pekerjaan terhambat, dan meningkatnya keuangan digital. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan tentang berbagai macam dampak pada bidang perekonomian, maka saat ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara pengelolaan keuangan yang baik. Yang pertama, masyarakat mengevaluasi sumber penghasilan mereka. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Ada dari mereka yang sudah memiliki profesi dan juga sebagian dari mereka tentunya masih bekerja serabutan. Sedangkan saat ini aktivitas-aktivitas biasanya tidak bisa dilakukan seperti semula karena memang kebijakan-kebijakan itu mempengaruhi. Harapannya dengan pengevaluasian sumber penghasilan mereka itu bisa membuat masyarakat bisa memprioritaskan mana yang perlu dan mengesampingkan mana yang tidak perlu. Dengan demikian, mereka bisa bijak menggunakan uang dan bisa bertahan sampai pandemi ini berakhir. Langkah selanjutnya adalah menghindari pembelian dengan sistem cicilan. Memang sekarang toko-toko atau online shop yang ada menyediakan pilihan atau fitur untuk menyicil suatu barang. Contohnya saja Shopee, menggunakan Shopee Pay Later yang bisa kita bayar setiap bulannya. Namun itu sangat memberatkan, bukan? Apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini. Berhentilah untuk membeli barang-barang yang tidak perlu. Utamakan kebutuhan daripada keinginan. Langkah selanjutnya yaitu mencari sumber penghasilan tambahan. Untuk Anda yang bekerja di sebuah perusahaan yang mengalami dampak krisis ekonomi terparah akibat pandemik yang terjadi saat ini, sehingga harus mengalami pemotongan gaji, bahkan lebih parahnya di PHK dari perusahaan. Nah, untuk itu sebaiknya kita harus mempertimbangkan bagaimana cara untuk mencari sumber penghasilan baru. Nah, di sini salah satu contohnya yaitu jasa delivery berjualan frozen food secara online bisa menjadi contoh bisnis atau kerjaan sampingan yang bisa dijajal di saat seperti ini, atau juga bisa membuat suatu produk yang kreatif dan inovatif yang dapat dijual secara online. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ke slide berikutnya mengenai cara pengelolaan keuangan di masa pandemi. Nah, di slide ini kita menjelaskan mengenai kita tidak boleh berbelanja berlebihan atau tidak boleh melakukan pengeluaran secara berlebihan. Nah, bagaimana sih itu caranya? Caranya yaitu dengan kita membuat skala prioritas hal-hal apa saja yang sekiranya kita butuhkan dan hal-hal apa saja yang sekiranya tidak kita butuhkan. Nah, skala prioritas itu dapat kita lakukan, misalnya saja kita membuat list barang-barang yang sekiranya kita butuhkan seperti bahan pokok makanan, kemudian alat-alat kesehatan, kemudian seperti vitamin dan lainnya untuk menjaga kesehatan kita. Dan hal-hal apa saja yang seharusnya kita hindari untuk pengeluaran yang tidak seharusnya dikeluarkan, seperti berbelanja online secara berlebihan, kemudian membeli barang-barang elektronik yang sekiranya tidak terlalu dibutuhkan, karena kita ketahui sekarang banyak sekali orang-orang menggunakan aplikasi berbelanja online di masa pandemi ini tanpa kita memikirkan bagaimana penghasilan yang kita dapat. Seperti itu tip and triknya untuk pengelolaan keuangan agar kita tidak berbelanja secara berlebihan. Terima kasih. Cara mengelola keuangan di masa pandemi yang kelima adalah menghargai uang sekecil apapun.
Karena banyak orang yang sering menyepelekan uang receh, kadang jatuh pun tidak diambil. Padahal uang receh yang dikumpulkan itu sangat bermanfaat. Di sini saya akan memberikan 2 contoh. Yang pertama yaitu Bapak Setiadi yang dapat membeli motor dengan uang receh seribuan yang telah dikumpulkan. Dan yang kedua adalah Warren Buffett sebagai investor terkaya di dunia yang bekerja sebagai loper koran door to door, mengumpulkan uang receh hasil kerja kerasnya. Jadi di sini uang receh itu sangat berharga. Bahkan Bank Indonesia mengadakan acara yaitu Gerakan Peduli Terhadap Koin pada tahun 2016. Jadi hargai recehmu, simpan dan jangan dibuang ya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu disiplin dalam berbagai hal. Ketika kita sudah merencanakan sesuatu, itu tidak akan berjalan dengan lancar apabila kita tidak menjaga kedisiplinan kita. Kita harus komitmen terhadap apa yang sudah kita rencanakan di awal. Terkadang kita juga harus menghukum diri sendiri sebagai tindakan yang preventif. Misalnya, dalam suatu hari kita dituntut untuk tidak jajan, tetapi kita alihkan dengan menabung, sehingga apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ini yaitu melakukan sedekah. Setelah kita berikhtiar, maka langkah untuk mengatur keuangan dengan bersedekah, terutama untuk anak-anak sekolah, perlu diajarkan sejak dini untuk melakukan sedekah. Kenapa sih sedekah itu penting? Sedekah itu merupakan suatu wujud kepedulian kita terhadap orang-orang di lingkungan kita yang benar-benar membutuhkan. Maka dengan sedekah kita dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Yuk mulai sekarang kita bersedekah, karena sejatinya berbagi tidaklah mengurangi. Terima kasih. Sekian video mengenai edukasi pengelolaan keuangan di masa pandemi. Semoga dapat membantu masyarakat untuk mengelola keuangannya dan semoga kita semua dapat bertahan di masa pandemi ini. Sekian dan terima kasih.